Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks barengan sama saya Taufik Effendi. Sekarang kita lagi ada di Bandung nih teman-teman. Kita mau explore satu rumah dengan konsep tropical brutalism. Ini namanya adalah Honest House dan ini merupakan karyanya Duff. Nanti kita akan explore ke dalam, kita akan lihat dalamnya kayak gimana. Tapi kita mau bahas sedikit dulu untuk bagian luarnya nih teman-teman. Jadi rumahnya nih 2 lantai ya. Dengan fasadnya itu dominannya warna abu-abu. Tapi ada sedikit aksen coklat dari bagian atas dan juga di belakang saya ini ya. Ini materialnya dari kayu ulin. Jadi walaupun nuansanya abu-abu tapi tetap ada warna yang pop dan itu adalah nuansa dari si kayu itu gitu ya. Dan ini adalah area carportnya, cukup lebar ya teman-teman. Ini carportnya 2 mobil saya rasa bisa sih ini. Ini bisa 2 mobil. Untuk flooringnya ini beton expose tapi dipoles gitu ya. Terus di sebelah sisi kiri dan kanannya itu ada taman ya. Jadi kita bisa lihat di sisi sebelah sini ada taman dengan 1 pohon. Kemudian di sisi kiri saya ini juga ada taman gitu ya dengan hijau-hijau dan daun-daunnya lebar. Jadi nuansa tropisnya tuh dapat gitu. Jadi itulah tadi yang dibilang tropical brutalism. Kita bisa lihat di fasadnya ini. Nah, kemudian di sisi sebelah sini kita bisa lihat ini ada storage yang sama owner ditaruh di bagian depan kayak gini ya. Ini untuk nyimpen barang-barang. Terus di sini juga dikasih 1 kursi panjang untuk pakai sepatu mungkin sebelum pergi, untuk persiapan lah sebelum berangkat gitu ya. Terus yang menarik lagi dari rumah ini adalah kalau teman-teman lihat ini temboknya ya. Ini tuh ada tekstur-teksturnya gitu. Tapi tekniknya namanya adalah fresh stucco. Nah, nanti untuk detailnya kayak gimana kita ngobrol aja nanti sama arsiteknya ya. Tapi yang jelas tekstur tembok yang seperti ini dengan warna abu-abu nggak cuma teman-teman bisa temuin di bagian depan ini, tapi nanti di seluruh rumah kita bisa ngelihat tembok dengan tekstur seperti ini ya. Terus di sebelah sini adalah pintu masuk menuju ke area foyer. Jadi flow-nya nanti owner atau tamu ketika datang akan melalui sini dan melewati area foyer itu. Tapi saya mau tunjukin satu yang menarik nih teman-teman. Jadi ini kan pintu masuk ya, main entrance. Tapi sebenarnya ada satu fitur menarik dari rumah ini. Pintu masuknya bukan cuma itu doang, tapi ini tuh juga bisa dibuka. Lihat ya. Tuh. Tada. Wow. So nice. Jadi aksesnya ada 2, satu lewat pintu yang itu, satu lagi lewat pintu ini yang bisa dibuka. Ini nggak setiap hari dibuka memang, jadi tujuannya ada pintu geser ini, kalau misalnya ada acara di rumah, banyak yang datang, jadi entrance-nya bisa lebih lebar gitu ya. Tamu lalu lalangnya juga bisa lebih enak. Oke, yuk masuk. Kita disambut dengan area foyer di sini ya. Ada 1 tempat duduk panjang, ada bench ya ini untuk terima tamu cepet lah mungkin bisa di sini gitu ya. Ada aksen artwork juga di sini dan tuh lihat temboknya. Ini nanti bisa teman-teman lihat di seluruh bagian rumah ini. Nah, kalau ini tembok di bagian belakang pintu gesernya tadi itu juga sebenarnya sama warnanya abu-abu dengan teksturnya seperti itu, tapi materialnya itu pakai JRC teman-teman ya. Kita udah lihat area foyernya, yuk kita masuk ke dalam. Saya mau tunjukin. Jadi setelah masuk ini akan ketemu lagi sama 1 ruangan di sebelah sini. Ada 2 sih sebenarnya ya. Di sini ada powder room. Jadi kalau ada yang bertamu bisa ke toiletnya di sini gitu ya tanpa perlu masuk ke area pribadi yang ada di dalam. Ini nuansanya putih dengan mosaic tile dan untuk wastafelnya sendiri ini custom gitu. Nah, itu tadi powder roomnya. Sekarang di sini ada 1 ruangan lagi teman-teman. Ini tuh adalah dapur basah. Nah, jadi disinilah masak-masak yang hardcore nih, masak yang beneran gitu ya. Sebelum nanti kita lihat dapur bersihnya yang di dalam. Nah, enaknya juga si dapur basahnya ini tuh ada pintu menuju ke area samping. Jadi untuk sirkulasi udaranya juga bagus gitu ya. Jadi kalau masak tinggal pintunya ini dibuka, nanti asap-asap masakannya keluar semua lewat sini gitu. Jadi ruangannya nggak bau lah gitu. Jadi ini terbuka dari 2 sisi gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam ya. Di sebelah sana itu tuh ada tangga, itu merupakan akses ke area servis teman-teman. Jadi untuk area servisnya ini memang ditaruhnya di depan, jadi biar gampang lah gitu kalau ada tamu atau apa, mbak tuh bisa cepet aksesnya gitu. Jadi bukan di bagian belakang rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke ruangan utama yang ada di sebelah kiri saya ini, saya mau nunjukin dulu ini adalah kolam renang dari rumah ini. Jadi begitu masuk langsung disambut oleh
kolam renang yang cukup panjang ini ya, dan yang spesial teman-teman, ini kolam renangnya airnya tuh hangat. Jadi mau berenang jam berapapun nggak akan kedinginan ya. Terus kita bisa lihat juga di situ temboknya bertekstur juga sama kayak yang di depan tadi. Dan di sisi sebelah sini diisi dengan tanaman-tanaman hijau. Jadi nuansa tropisnya tuh dapat banget lah ya di area sebelah sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah living dining area-nya dari Onis House. Konsepnya open plan ya, mulai dari kitchen, dining table sampai living area semuanya terbuka. Dan kita bisa lihat ya di sini bukaan cahayanya tuh benar-benar banyak banget teman-teman, karena benar-benar dari kedua sisi. Di sisi sebelah sini langsung view-nya ke kolam renang dan hijau-hijau yang di sana. Dan di sebelah sini juga ada view keluar ya ke itu sebenarnya tanah developer sih, bukan tanah pribadi dari pemilik gitu ya. Tapi tetap bisa jadi apa ya? Bisa jadi kekuatan visual lah dari ruangan ini. Tetap ada hijau-hijau di kedua sisinya gitu. Dan sekarang saya mau tunjukin kitchennya nih. Ini cakep banget menurut saya ya. Ini untuk islandnya ada di sini. Nah untuk islandnya ini pakai Quadra ya, dan cakep banget dengan finishingnya HPL. Di sebelah sini juga ya. Ini juga Quadra. Terus backsplashnya ini pakai mosaic tiles dan udah ada induction stove juga di sini. Terus owner juga pakai dishwasher gitu ya. Jadi praktis lah semuanya. Lengkap juga microwave semuanya. Kitchen cabinetnya juga banyak ya. Jadi ini tuh area buat cepet-cepet gitu nyiapin makanan. Jadi kalau misalnya nanti makanan udah siap, udah ready, dihidangkan lah di dining table di sebelah situ ya. Ini untuk meja makannya bisa duduk 4 orang ya. Sebelah sini terus langsung nyambung juga dengan living areanya. Ada satu sofa dengan TV gitu ya. Dan kalau misalnya duduk di sini, wah ini enak banget sih teman-teman. Karena view-nya selain ke TV langsung disambut ijo-ijo di belakangnya gitu ya. Dan di belakang sini juga ijo-ijo pastinya, dan secara sirkulasi udara juga enak karena ini tuh semuanya bisa dibuka. Ini sepanjang ini bukaannya semua bisa dibuka. Di sebelah sini juga teman-teman. Ini semuanya bisa dibuka. Jadi kalau misalnya mau sirkulasi udaranya makin enak, dibuka aja kayak gini misalnya. Nah, kedengeran nggak pas gesernya? Nggak kedengeran kan? Halus banget kan? Kekedapan juga kalau misalnya ditutup nggak main-main lah, bener-bener kedap suara dari luar gitu. Jadi ini udah mantep banget nih. Oke, dan di sebelah sini ini adalah master bedroomnya teman-teman. Jadi yuk kita ke dalam, kita intip master bedroomnya rumah ini. Nah, sekarang kita udah ada di area master bedroomnya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk master bedroomnya sih simple aja sebenarnya. Dengan di tengah-tengah ini ada meja panjang beserta kabinet. Yang ini juga fungsinya sebagai headboard dari tempat tidurnya. Karena posisi tempat tidurnya itu benar-benar di tengah gitu ya. Dan ini menarik banget karena langsung overlooking ke si semi private garden ini. Jadi bangun tidur, buka mata, buka tirai langsung ketemu ijo-ijo ini ya. Jadi benar-benar langsung seger lah gitu. Dan gak cuma bisa view ke sini aja, tapi dari sisi sampingnya ini juga bisa kelihatan kolam renang, swimming pool juga kelihatan dari kamar gitu ya. Jadi ada akses ke outdoor-nya, tapi tetap private karena orang nggak bisa ke sini dari kolam renang itu gitu ya. Jadi ini tetap private. Dan selanjutnya kita akan explore area lain dari master bedroom ini. Tadi kita udah lihat area tidurnya, sekarang ada camouflage door di sini. Coba kita dorong. Tada. Ini adalah area wardrobe dari pemilik. Ini adalah walk-in closet. Jadi sepanjang lorong ini sampai ujung sana ya, kanan kirinya itu semuanya lemari yang isinya tentunya barang-barang pribadi dari pemilik. Dan disinilah semuanya ditempatkan dengan rapi gitu ya. Dan di area sebelah sini ada satu pintu lagi, yang ini adalah kamar mandi alias master bathroom. Nah, ini kamar mandi utamanya, kamar mandi yang ada di kamar tidur utama. Langsung dibuka dengan bathtub yang cukup panjang. Terus ini ada mosaic tiles. Terus nggak gelap juga di sini karena dapat skylight ya. Tapi tetap teduh gitu karena ada kisi-kisi dari kayu ulin ini untuk membatasi cahaya masuknya nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi tetap walaupun dapat cahaya tapi tetap enak lah di sini. Dan di sudut sebelah sini teman-teman juga ada sobekan sedikit untuk cahaya masuk ya, tapi tetap private karena ini pakai kaca yang bertekstur, jadi nggak kelihatan lah dari luar, tetap aman.
inilah dia kamar mandi master bedroomnya ya. Dan kayaknya di lantai ini udah kita explore semua ya. Kita ke atas kali ya, yuk. Oke, sekarang kita menuju ke area lantai 2 ya dari rumah ini. Sebelumnya kita disambut dulu sama tangga ini teman-teman. Tangganya unik banget dengan gaya art deco. Jadi ini tuh dari pipa baja yang dibelah gitu ya. Terus atasnya ini topnya pakai kuadra juga. Yuk kita naik. Di lantai 2 ini di area tangganya kita bisa lihat ada lampu gantung ya teman-teman. Terus ada jendela kaca besar untuk cahaya masuk. Jadi area tangga ini tetap terang. Ditambah di sebelah sana tuh juga ada bukaan panjang ya, kaca sepanjang lorong, jadi cahaya tuh dari berbagai sisi lah gitu. Nah di lantai 2 ini tuh kamar-kamar, tapi kita akan lihat dulu nih area yang pertama ya. Kamar yang pertama ini adalah ruang kerja dari pemilik. Nah ini dia man cave-nya ya. Di sini tempat pemilik relaksasi, kerja, berkontemplasi, semuanya lah di sini. Karena kita bisa lihat ada lounge chair ini untuk bersantai, tapi terus di sini juga ada peralatan kerja juga ya, komputer dan segala macam. Dan langsung overlooking ke itu tadi semi private garden yang dari kamar tidur bisa kelihatan juga dari sini. Terus juga hijau-hijau yang dari area luar rumah juga bisa terlihat dari area samping rumah gitu. Ini adalah ruangan pertama ya yang ada di lantai 2. Sekarang kita menuju ke ruangan berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin sesuatu nih. Jadi ini sekilas kayak nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau kita pencet dan kita buka, ini tuh area storage mini teman-teman ya. Jadi dipakai buat nyimpan beberapa sepatu di sini. Dan di sebelahnya itu adalah jalur MEP ya. Jadi jalur kelistrikan, mechanical, plumbing, semuanya ada di sini. Tertutup rapi, jadi kalau mau maintenance gampang juga untuk aksesnya gitu dan tidak mengganggu pemandangan lah pastinya ya. Terus di sini juga ada balkon mini. Jadi kalau butuh udara segar bisa langsung dibuka aja, bisa keluar ke sini menghirup udara segar sambil melihat view pohon-pohon bambu dari sebelah ini ya. Dan bikin suasana lorong yang abu-abu ini jadi hijau lah dengan adanya visual dari balkon ini gitu. Terus di sebelah sini juga storage juga sama, yang isinya barang-barang pribadi dari pemilik ya, sepatu-sepatu ditaruh di sini. Terus di sebelah sini berseberangan dengan ruang kerja ini ada kamar tamu. Nah, ini dia kamar tamunya teman-teman. Bayangin gak sih jadi tamu di sini nyaman banget, tempat tidurnya enak banget. Ini bisa muat 2 orang. Terus udah ada AC juga di kamar tamunya ini, ada jendela juga ya. Jadi ada bukaan cahaya dan udara yang masuk. Tapi ini ditutup kere kayak gini, jadi biar nggak terlalu terang ya. Terus di sisi sebelah sananya juga ada sobekan kecil dengan kaca bertekstur, jadi tetap ada cahaya masuk dari kedua sisi. Jadi nggak gelap gitu, tetap terang ruangannya. Ada 1 kursi juga di sini buat duduk-duduk. Jadi kalau ada tamu yang nginep udah nyaman lah pasti di rumah ini ya. Lanjut, yuk. Sekarang saya mau tunjukin dulu, ini adalah lorongnya yang ada di lantai 2 ini. Tadi mungkin teman-teman belum lihat ya. Jadi sepanjang lorong di lantai 2 ini ada jendela kaca besar yang ini semua bisa digeser-geser, bisa didorong. Nih tuh, bisa dibuka. Tuh, ini bisa dibuka. Jadi bayangin nggak sih kalau ini semua dibuka, udara yang masuk bener-bener banyak gitu ya. Tapi ini juga ditutup dengan kisi-kisi ini nih dari kayu ulin, jadi cahaya yang masuk juga nggak terlalu terang. Selanjutnya kita lihat, ini adalah kamar mandi di belakang saya. Di luar ini wastafelnya custom. Terus ini adalah kamar mandi. Simple kamar mandinya, nuansanya putih ya, sampai shower headnya semuanya putih semua tuh, ya kan, jadi benar-benar putih. White on white lah ini, sampai tirainya juga putih. Tapi ada sedikit touch abu-abunya tuh di atas. Lanjut. Kita ke ini dia, kamar anak. Nice. Cakep ya kamar anaknya, udah ada sofa kecil di sini. Jadi kalau anaknya mau duduk-duduk, nyantai bisa di sini ya. Ada meja belajar juga dengan berbagai mainan, tempat tidur juga, dan yang pasti ada bukaannya juga banyak tuh. Ada jendela-jendela yang semuanya bisa dibuka untuk sirkulasi udara masuk dan view-nya langsung ke
area ijo-ijo punyanya developer yang di samping itu tuh ya, yang kita lihat tadi di bawah, jadi apa ya, jadi aksen visual untuk lantai bawah tadi itu. Nice. Oke. Kita lanjut ke ruangan berikutnya yang ada di lantai 2 ini. Dan berikutnya di sini juga sebenarnya ini tuh kamar anak juga, teman-teman. Cuman karena layoutnya, ukurannya sama, jadi kita skip aja ya. Kita langsung ke sini. Ini adalah service areanya dari rumah ini. Silahkan masuk. Nah, jadi ini adalah service areanya. Bisa dilihat ya, di sebelah kanan saya ini ada sink untuk cuci, kemudian ada mesin cuci juga di sebelah sana. Di sini ya kabinet untuk baju-baju bersih gitu ya, habis disetrika bisa ditaruh di sini. Ini bisa tempat jadi tempat nyetrika juga. Di area sini ada storage, tempat pemilik naruh barang-barang pribadinya di sini ya. Dan ini tuh buat sirkulasi udara juga. Jadi biasanya kan service area itu pengap panas gitu ya. Di sini enggak, karena ya ini ada kisi-kisi dari kayu ulin ini, dan itu langsung kebuka ke depan teman-teman. Jadi ada sirkulasi udara masuk ke sini. Jadi nggak pengap gitu ya areanya. Terus di sebelah sana juga ada jendela yang bisa dibuka. Jadi ada sirkulasi udara, ada sirkulasi cahaya juga di sini. Ada tempat buat jemur juga di sini ya. Dan di sebelah situ adalah kamar ART, tapi kita nggak usah masuk ya di situ ya. Dan di sana itu ada outdoor decking, ada area outdoor. Cuman ini karena habis hujan, jadi kita nggak bisa nongkrong-nongkrong di sini. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Jadi pemilik bisa nyantai-nyantai di sini. Mbak juga kalau habis kerja mungkin mau cari udara segar bisa nongkrong-nongkrong di sini, ya kan? Karena dari tadi kita belum nemu nih, kok kayak nggak ada balkon keluarnya ya. Ternyata ada di sini nih area yang bisa lihat ke luar gitu. Jadi untuk selanjutnya kita akan ngobrol aja sama arsiteknya, yaitu Mas Diki. Jadi jangan kemana-mana. Luas lahan rumah ini tuh ada di 12 dikali 23 meter. Totalnya ada 276 meter persegi. Kemudian luas bangunannya itu kurang lebih di 280 meter persegi. Ini ngadep ke barat, kita punya dua bonus space betulnya, walaupun itu bukan punya kita, cuman itu jadi potensi tersendiri buat rumah ini. Ada di utara dan selatan gitu. Nah itu yang jadi hook untuk awalan dalam mendesain rumah ini. Bagaimana itu bisa menjadi potensi, cuman kalau bagaimana kita menyikapinya, meresponsinya, jangan sampai itu malah menjadi obstacle dalam mendesain rumah ini. Alhamdulillah dia membebaskan sekali arsitek untuk berkarya, ya seperti yang kita tahu gitu. Jadi sebuah karya arsitektur yang baik itu tidak akan terlepas dari owner yang keren juga gitu, yang senantiasa memberikan kebebasan arsiteknya. Kemudian secara request dia tidak banyak memberikan batasan, cuman justru dari situ lahir sebuah tema baru dalam perencanaan sebuah rumah tinggal. Biasanya ya recently kan kita sering dengar introvert house atau apa gitu. Kalau dia bisa saya katakan ini sebuah rumah yang ambivert gitu. Jadi dia ingin menutup diri dari luar, tapi dia harus bisa mengakses ke luar gitu. Jadi ambivert itu gabungan antara introvert dan extrovert. Konsepnya sih ini saya menamakannya sendiri itu tropical brutalism. Jadi dia senantiasa menutup diri dari luar, tapi dia juga bisa berkamuflase untuk bisa menjangkau potensi-potensi view yang ada di sekitarnya. Ada sekali Mas, ada sekali. Jadi pada awalnya potential view itu ada di sebelah selatan ya, ada di belakang saya ini. Di situ tuh ada suatu pohon besar yang dilestarikan lah, gitu. Itu menjadi sebuah pohon yang untuk lingkungan itu jadi lebih hidup gitu ya, lebih natural. Itu awalnya itu orientasinya tuh ke arah sana semua.
Nah, in the end, kemudian pihak developer sendiri dia menebang pohon tersebut, otomatis kita harus bisa meresponnya dengan baik gitu. Dimana yang tadinya view-nya ke arah sana, jadi kita harus bisa mendayagunakannya itu gitu. Ya salah satunya adalah dengan penggunaan secondary skin yang sebetulnya itu automation gitu. Jadi bisa buka tutup berdasarkan waktunya. Cuman pada akhirnya itu nggak digunakan. Brutalis di sini kan berarti asal katanya itu dari brute ya, maksudnya dari beton itu. Nah, jadi either kita bikin beton expose atau precast concrete atau apa itu. Jadi kita bikin Fox concrete. Itu tekniknya itu hasil eksperimentasi kita sama labor juga. Jadi dibuat seakan-akan wall finish semua bangunan ini tuh seakan-akan bubble concrete gitu. Jadi ada kayak poros-poros atau pori-pori yang biasanya dihasilkan dari cetakan beton. Padahal itu pure, itu kemampuan skill si tukang itu sendiri dengan kemauan arsitek. Jadi itu gimana caranya kita bikin terlihat seperti konkret. Ini pure request dari owner itu sendiri. Om, gue mau AC yang seperti ini udah cita-cita gue gitu. Jadi otomatis kita harus mengadjust clearance atau room heights-nya karena untuk ducting AC itu sendiri gitu. Ini sistemnya pakai VRV. Nah itu sebetulnya jadi story tersendiri karena di awal ini bukan AC split gitu. Ini AC ini harus pakai ducting system, otomatis dia ceiling height-nya akan berkurang. Durasi konstruksi saya yakin persis 1 tahun. Durasi desain sampai dengan dokumen for tender, sampai dengan for tender loh ya, bukan for con, itu tuh 4 bulan. Untuk sipil sendiri itu tuh di 10 juta per meter. Itu di tahun 2022 ya. Di daf.co.id Instagram kita, silakan berkenalan. Cuman mungkin pasti akan slow response.